Siddiq ini seorang wali Allah yang mengarang kitab sifat 20 ini. Nah, kita masuki mukadimahnya aja dulu. Jadi karena bila pian hendak berkitab, silahkan banyak aja di toko kitab nih. Kitab sifat 20 tahuan aja orang. Murah aja sekitar 10 ribuan aja. Nah, cuman kita di sini membacanya bagaimana kita tunggal bijian kita arti itu supaya kita tahu. Kalau kita baca lah saja tuntong. Kalau tidak paham jelasannya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi pengarang di sini berbismillah. Kenapa berbismillah? Yang pertama mencontoh mengikuti kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebaratan berbismillah. Satu. Yang kedua, di dalam hadis apa? Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqfa. Setiap perkara-perkara yang bagus bila kada dimulai dengan bismillah itu hukumnya akta, kurang berkah, aina bisul berkah, yaitu kurang berkah. Apakah makan, minum, perbuatan-perbuatan yang mengandung kebaikan kada bismillah kurang berkah. Lalu kita maknai bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan nama Allah. Kita rancak aja sudah mendengar Allah. Bahkan kita rancak aja sudah membaca La ilaha illallah Allahu Allah Astaghfirullah Ya Allah Allahumma. Allahnya itu apa artinya? Karena orang berilmu lawan kada berilmu itu beda. Setiap sesuatu itu ada hakikatnya. Yang ini yang perlu kita tahu. Nah, Allah asal katanya ilahun di dalam ilmu nahwu tuh ditambahi alif lam jadi Allah. Allah tuh dahulu ma'rifah. Jadi alif lamnya tuh lain alif lam ma'rifah. Kenapa makna Allah? Nah, rancak kita sambat tuh Imam Nawawi menjelaskan. Ujar Imam Nawawi arti Allah itu ismun jami' li jamil asma'il husna wa sifatihil ulya. Makna daripada Allah itu nama yang menghimpun seluruh daripada sifat-sifat asmaul husna. Jadi bila pian menyambat Allah sudah tahu artinya lipat gandanya liwat. Maksudnya apa? Allah itu di dalamnya ada makna dari asmaul husna. Jadi di situ ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughdib, ya Fattah, ya dan lain-lainnya, ya Ghaffar. Sebenarnya sekali sambat Allah mencakup sudah 99 asmaul husna. Nah, jadi bila orang berilmu menyebut Allah tuh mantap, artinya apa? Hibah. Kalimat Allah itu kadang Allah apa artinya? Ada tahu Allah itu ya Tuhan lu kan? Nah, lain. Allah itu maknanya apa? Mencakup seluruh daripada makna asmaul husna. Wa sifatihil ulya dan sifat-sifat mulia. Jadi nang maha bungas, maha jagau, maha kuat. Nang bahasa kita nang kita kada tahu, nang kita kada tahu sebenarnya terhimpun daripada kalimat Allah tadi. Jadi kalau kita sudah tahu berpikir Allah, itu lafaz sudah itu sebenarnya sambat sudah tuh. Nah, kada kosong artinya itu makna Allah tadi. Jadi Allah itu mencakup seluruh sifat asmaul husna dan sifat-sifat yang mulia maknanya. Ujar Imam Nawawi Al-Bantani. Jadi Allah itu menghimpun maknanya daripada seluruh asmaul husna dan sifat-sifat tinggi yang mulia. Apa aja yang kita tahu? Maha bunga, maha langka, maha seberataan itu ada di dalam makna Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Di dalam tafsir itu ngaran Ar-Rahman itu apa? Kasirur rahmah
bin ni'amil 'azimah. Jadi Rahman itu artinya nang banyak rahmat dengan nikmat-nikmat yang besar. Jadi Allah bersifat Rahman artinya bersifat Maha memberi dengan nikmat-nikmat nang ganal-ganal. Jadi nikmat nang ganal-ganal Rahman. Ar-Rahim itu katsirur rahmah bin ni'amis saghirati, yaitu banyak Allah memberi banyak dengan nikmat nang halus-halus. Jadi Rahman itu nikmat nang ganal, Rahim itu nikmat-nikmat nang halus-halus. Artinya di situ Allah Subhanahu wa taala mengisyarat lawan kita setiap kitab mengapa aja daripada kitab suci, kitab fikih, kitab tasawuf, kitab tauhid dimulai dengan bismillah. Artinya di situ Allah yang memberi nikmat nang ganal-ganal dan halus-halus itu. Jadi ujar Allah Ta'ala jangan lagi minta ke lain, karena segala sesuatu yang diperlukan manusia nang halus-halus, nang ganal-ganal, nang tersembunyi, nang nampak, nang zahir, nang batin, sabarata itu Allah nang ampun urusan nang memberi. Jadi kada boleh lagi kita meminta kepada selain Allah. Itu kesimpulan atau isyarat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ujar pengarang, segala puji bagi Tuhan seluruh sekalian alam. Jadi segala puji Tuhan yang memiliki seluruh alam. Jadi ampun Allah sebaratan alam ini. Kalau kita kenal Allah itu Malik, pemilik seluruh alam, rajanya dari seluruh alam ini, berarti kita ini adalah mamluk, orang yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Allah itu adalah Malik, yang maha memiliki. Makanya di dalam kitab hakikat itu rancak kita mendengar man arafa nafsah arafa rabbah. Barang siapa kenal lawan diri, kenal lawan Tuhan. Pemahamannya apa? Orang yang kenal lawan diri itu akan kenal lawan Tuhannya. Inya tahu Allah itu Malik yang memiliki, berarti inya itu mamluk. Inya tahu bahwa Allah Ta'ala itu ma'bud yang disembah, berarti inya itu abid. Inya tahu Allah Ta'ala itu khaliq yang menciptakan dirinya, maka inya mengerti dan kenal bahwa dirinya itu makhluk ciptaan Allah. Nah, apabila inya itu mamluk, orang yang dimiliki, apabila dirinya itu abdun hamba, apabila inya itu makhluk, tahu dirinya itu inya makhluk, inya hamba Allah. Nah, berarti inya kada boleh memakai sifat ketuhanan sombong, hendak dipuji, merasa bersih, merasa mulia, merasa benar dan lain sebagainya. Itu sabarataan yang itu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujar guru sakumpul, zalim manusia itu memakai sifat Tuhan. Nah, jadi kada boleh kita memakai sifat Allah. Amun kita kayak itu, tahu sudah kada boleh kita takabur. Lalu dirajari oleh guru bahari bagaimana caranya musyahadah. Nah, umpamanya dulu musyahadah Rasul nang kayak ulun banyak melihat pian nang hadir di sini. Nah, kita melihat di sini ada nang tatuha pada ulun. Terus kenapa sidin itu ada? Karena sidin itu sifat tawadhu. Nah, sifat tawadhu nang bertajalli kepada diri pribadi pian sabarataan. Karena Rasulullah itu orang yang tawadhu. Jadi melihat pian sebaratan ini apa? Bukannya lantaran ulun alim atau ulun artinya tak tahu, tapi ulun melihat sebaratan ini tawadhunya pian, tajallinya
sifat Rasulullah ada pada diri pian sabaraha tawadhu. Jadi melihat orang alim, oh sifat ilmu bertajalli, ilmunya Rasulullah bertajalli kepada orang itu tadi, lalu kita hormati. Sidin melihat segala sesuatu itu kita kembalikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan penciptanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diri kita ini kadang mau takabur, artinya bahkan sampai-sampai kita ini akan bahagia. Kenapa? Segala sesuatu ampun Allah, dihormati orang, dihina orang, seberatan itu ampun Allah gawiannya. Ada mengganggu lawan batiniah kita sampai menyakiti hati kita. Jadi apabila kita kenal lawan diri kita ini makhluk, berarti Allah Ta'ala itu khalik. Jadi Allah Ta'ala itu Tuhan kita wujud-wujud. La khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Allah kada menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi makam yang paling tinggi manusia itu adalah al-abid atau abdun. Jadi di antara makam-makam manusia itu yang paling tinggi derajatnya adalah abid, Abdullah, hamba Allah. Mengapa arti hamba itu? Abdun itu wahwa mutazallilun khadi, ujar Imam Nawawi. Hamba itu artinya orang yang menghinakan diri, hina, khadi dan merendahkan hati, itu ngaran abdun itu. Makanya derajat yang paling mulia itu adalah hamba. Sehingga di dalam Al-Quran itu disebutkan apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya, hamba abdun. Seandainya ada derajat yang lebih tinggi daripada hamba, maka di situ ada dibuat hamba. Jadi subhanalladzi asra bi'abdihi. Nah, maha suci Allah yang menjalankan hambanya. Nah, hamba itu paling tinggi derajat. Nah, jadi kita hendaklah menjadi hamba Allah. Karena bila sesuatu yang disandarkan kepada Allah itu mulia, hamba Allah mulia. Bila hamba dunia hina, hamba jabatan hina, hamba pujian hina. Tapi bila disandarkan kepada hamba Allah itu mulia. Kemudian dengan puji-pujian yang melengkapi akan segala nikmat, lagi menarik akan kelebihan pemberiannya. Jadi ujar sidin, kita bersyukur dengan Allah. Nang syukur itu menambah kesempurnaan nikmat dan menarik nikmat-nikmat yang belum ada. Kita umpamanya bersyukur diberi Allah Ta'ala nasi bungkus, kita syukuri. Nah, pada waktu itu karena Allah Ta'ala tambah tuh dengan nasi bungkus tadi, mungkin Allah bawa kesehatan kepada tubuhnya. Dengan makan sesuatu yang nikmat tadi dibawa kepada kebahagiaan hatinya. Itu bersyukur tadi menarik kesempurnaan nikmat-nikmat yang lain. Jadi nikmat apakah seberataan besi bini disyukuri, besi laki disyukuri, seberataan itu akan membawa nikmat yang menyempurnakan daripada nikmat yang ada. Kemudian dan salawat yang akmal beserta sejahtera, artinya salam jasadin yang sempurna atas penghulu kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salawat itu jadi songkol artinya apa? Tambahan rahmat. Kenapa? Karena Rasulullah itu sudah rahmat yang benar-benar. Nah, jadi salawat itu artinya tambahan rahmat. Nah, kemudian salam artinya kesejahteraan yang sempurna atas penghulu kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan atas sekalian keluarganya dan sekalian sahabatnya. Jadi keluarga Nabi alihi, ali itu artinya kerabat Nabi, alihi kerabatnya Nabi. Tetapi ada juga ulama mentafsirkan itu apa? A'wanuhu min ahlil iman, termasuk
alinya Rasulullah itu, termasuk kerabatnya Rasulullah itu orang yang menolong agama Rasulullah, orang yang menolong agama Allah yang beriman. Jadi kayak kita umpamanya di sini ada pembacaan, ada maulah langgar, kita bantu, itu termasuk ali Rasulullah, termasuk kerabatnya Rasulullah. Nah, ada yang mengadakan. Tetapi kalau di banyak-banyak kitab, kenapa mereka kerabat itu yaitu Bani Hashim dan Bani Muthalib, keturunan atau keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sahabatnya, sahabat Nabi itu siapa? Sahabat Nabi itu orang yang hidup bertemu dengan Rasulullah pada waktu Rasulullah hidup dan beriman lawan Nabi, itu sahabat Nabi. Jadi walaupun orang itu hidup di zaman Rasulullah, bertemu lawan Rasulullah, tetapi inya kada beriman, itu bukan sahabat Nabi. Banyak yang bukan sahabat Nabi yang hidup di zaman Nabi, bukan abu-abuan, Abu Jahal, Abu Lahab, bukan abu-abuan itu. Nah, mereka kada beriman, bukan sahabat. Jadi ulama menyebutkan jumlah sahabat yang waktu Rasulullah wafat, artinya Rasulullah meninggal dunia, wafat, Rasulullah wafat itu jumlahnya 124.000 sahabat, sama lawan jumlah Nabi 124.000 Nabi. Jadi Nabi jumlahnya 124.000. Kemudian jumlah sahabat yang ditinggalkan Rasulullah waktu Rasulullah wafat 124.000 juga. Tapi yang Rasulullah waktu hidup itu banyak, tetapi waktu ditinggalkan wafat itu 124.000 sahabat Nabi. Itu juga jumlah daripada wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujar ulama jumlah wali Allah itu 124.000 wali Allah taala juga. Jadi bila ada yang meninggal tuh diganti orang saikong. Jumlahnya 124.000 wali Allah. Dan seluruh daripada wali Allah itu macam-macam keadaan. Ada yang masyhur terkenal, ada yang mastur, yang kata ketahuan, ada yang tegas orangnya, ada yang lemah lembut, ada yang serius, ada yang ketujuh umur begaya. Nah, sebenarnya itu adalah orang-orang yang alim, yang soleh, yang diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena wali-wali Allah Ta'ala itu sebenarnya orang alim, yang kada alim lain wali Allah Ta'ala. Nah, ada pun umpamanya orang jahil anak diangkat dilajari dahulu. Nah, dialimakan Allah Ta'ala derajat, diangkat menjadi aulia Allah. Wa ba'du, kemudian hingga situ aja dahulu. Hanya salawat serta salam. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka adalah nikmat Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Kiranya hingga situ aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kalau ada hilaf dan salah, minta ampun dan redha.